Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin kuungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu sebab kau terlalu indah. Dari sekadar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Oh, oh, oh. Sebab kau terlalu indah. Dari sekadar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Halo pemirsa Sobat Samsat dimanapun Anda berada, senang sekali saya Indria Sastrotomo bisa kembali menjumpai Sobat Samsat dalam podcast yang sangat istimewa, yaitu podcast KPPD DIY di Kabupaten Bantul. Dan kali ini kita akan membahas satu hal yang sangat istimewa terkait inovasi, dan podcast ini tentu saja diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul. Ada banyak sekali inovasi, dan bagi Sobat Samsat yang mungkin sebentar lagi kendaraan bermotornya jatuh tempo untuk membayar pajak, berarti harus menyimak kurang lebih 1 jam ini dalam podcast yang sangat istimewa hari ini, karena kita akan membahas terkait inovasi pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul. Pastinya sekarang semua dipermudah, semua serba satset, serba digital, dan pastinya kita sebagai wajib pajak akan merasa senang kalau membayar pajak dengan mudah. Langsung saya perkenalkan narasumber saya yang hebat-hebat yang sudah hadir bersama saya di sini,
Yang pertama sudah tidak asing bagi Sobat Samsat, beliau adalah Ketua Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Andriana Wulandari SE. Bundari, apa kabar hari ini? Baik, sehat Mbak. Terima kasih loh Bundari, ini sibuk sekali tapi masih sempat untuk bersama Sobat Samsat di sini. Sehat selalu ya Bundari ya. Sehat-sehat pokoknya. Baik, kemudian yang selanjutnya saya perkenalkan dari Sri Kandi-Sri Kandinya dulu begitu ya. Yang kedua narasumber saya adalah Ibu Hidayati Yulias Tantri Johar Esos MSI. Beliau adalah PLT Kepala KPPD DIY di Kabupaten Bantul. Ibu Tantri, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat semangat selalu Ibu Tantri ya, Ya. untuk selalu memberikan pelayanan terbaik ya kepada Sobat Samsat. Nah selanjutnya di sebelah kiri saya memperkenalkan bapak-bapak yang juga tidak kalah hebatnya. Ada Ibtur Rahmat Wijayanto SHMH. Halo. Beliau adalah Kanit Residen Satlantas Polres Bantul. Ibtur Rahmat, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya? Ya sehat selalu. Baik. Mudah-mudahan Sobat Samsat juga sehat selalu. Oh pastinya Sobat Samsat disapa juga nih sama Ibtur Rahmat. Dan selanjutnya last but not least ini ada Bapak Hendratno Bagus Sutanto SE. Beliau adalah PJ Jasa Raharja Samsat Bantul. Pak Hendra, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu ya? Sehat selalu. Kita nanti Tentunya akan semuanya sehat selalu. Baik, luar biasa ya. Kalau kita membahas tentang inovasi, pastinya sekarang kalau kita mau bayar pajak itu kalau zaman dulu mungkin kita malas antri atau mungkin agak-agak males gitu ya. Tapi kalau sekarang saya membuktikan sendiri nih, Sobat Samsat, saya beberapa waktu lalu, seminggu yang lalu ini benar-benar pergi sendiri untuk mengurus pajak 5 tahunan dan wow, saya sangat ternyata kalau kita sering melihat podcast dari yang dipersembahkan oleh KPPD Bantul begitu ya, ternyata ini sangat mempermudah kita begitu ya. Saya ke Bundari terlebih dahulu nih untuk yang pertama nih ya. Bundari, sebelum kita membahas lebih lanjut ya tentang inovasi-inovasi Samsat yang sangat luar biasa mempermudah Sobat Samsat, kita juga boleh dengarkan terlebih dahulu Bu dari Komisi B begitu ya, selaku Dewan yang membidangi ekonomi. Pastinya di kepala saya ini kayaknya yang terlintas itu dari tadi PAD gitu lah. Dan ditinjau dari segi APBD keuangan daerah sejauh ini nih Bundari. Bagaimana nih kontribusi pembangunan dari serapan pajak kendaraan bermotor ini? Kayaknya sih gosipnya cukup besar ya. Apakah betul itu Bundari? Silakan. Ya terima kasih Mbak Indri. Jadi gini, yang memang sampai detik ini. Detik ini sampai juga. detik ini loh ya. Menurut sesuai data bahwa pajak kendaraan bermotor ini menjadi sumber pendapatan asli daerah istimewa Yogyakarta itu yang tertinggi. Wow. Tapi masih yang tertinggi, yang terbesar. Sehingga kita memang memohon kepada kesamsatan, pihak yang mengurusi tentang perpajakan ini memang melakukan sebuah inovasi kreativitas agar masyarakat itu tidak direpotkan dengan segala macam birokrasi masalah perpajakan gitu kan. Nah, kalau bicara masalah apa sih yang dimanfaatkan dari apa yang dihasilkan dari pajak kendaraan bermotor, pastinya ketika PAD masyarakat taat disiplin pajak kendaraan bermotor ke Pemda DIY, pastinya yang didapatkan dari pajak dari kendaraan bermotor ini cukup besar, sehingga apa yang dikembalikan kepada masyarakat pun akan semakin besar. Manfaat-manfaat yang program-program kegiatan yang dikembalikan kepada masyarakat pastinya cukup besar. Masalah salah satunya adalah ketika ada lampu ataupun jalan ataupun infrastruktur yang mendukung agar tidak terjadinya, meminimalisir resiko di jalan itu kan memang harus dilakukan. Walaupun itu bisa dilakukan dengan pendapatan dari yang lain. Tapi yang utama hari ini memang pajak kendaraan bermotor, walaupun nanti tahun depan. Iya, wah kayak lirik-lirikan ada apa? Lirik-lirik. Kenapa ya? Nanti kita akan berikan support kepada kabupaten lebih besar, 60-40 ya. Iya. Ya, jadi nanti kita lebih memberikan kewenangan untuk pengelolaan pajak kendaraan bermotor ini di kabupaten kota, sehingga nantinya lebih istilahnya masyarakat untuk program kegiatan ataupun apa yang didapatkan dari ketika masyarakat bayar pajak kan intinya apa yang dikembalikan. Nah, nanti kabupaten kota se-daerah Yogyakarta bisa lebih mempunyai keleluasaan karena bertambahnya
pendapatan yang ada Di di kabupaten 60. kota. Jadi 40 Di- tadinya kan sekitar 30%. 30%, sekarang jadi 40, dikasihkan lebih banyak. Jadi nanti biar jalan-jalan di kabupaten juga mulus-mulus. Wih, Lampunya terang-terang. Dan resiko meminimalisirkan resiko kecelakaan kan di situ. Jadi pastinya itu yang pasti di situ Mbak Indri. Ini saya mau meng-highlight nih yang disampaikan Ibu Ndari. Ternyata kalau kita membayar pajak tepat waktu, Ya. memang jatuhnya dari kita untuk kita sendiri. Iya, ya. betul. Jadi Nanti akhirnya kembali juga kepada kembali ke masyarakat. juga ya, Iya. untuk pembangunan infrastruktur misalnya seperti itu ya. Iya. Jadi diharapkan ini Sobat Samsat kalau ada tadi sudah disampaikan Bun Dari ya, ayolah kalau misalnya sudah jatuh tempo sebelumnya ini memang harus segera dilaksanakan kewajiban kita supaya kita mengendarai juga tenang ya Bun Dari. Ya. Tapi yang menjadi PR kan masih ada PR. Jadi Apa kalau nih PR-nya, menurut Bu saya Dari? PR-nya kepada Bu Tantri, Pak Rahmat ini Pak Hendra. intinya bahwa Pak Hendra kan mau urusan. Saya iya. kalau ke Pak Hendra itu saya tuh kadang nggak sampai karena berurusan dengan Pak Hendra harus kecelakaan dulu itu loh. Makanya saya nggak mau berurusan dengan Pak Hendra. Gitu. Apa nih PR-nya tadi? PR-nya bahwa kita harus bahwa masyarakat di daerah Sema Yogyakarta ini masih banyak ditemukan plat-plat kendaraan di luar plat AB. Kan Untuk gitu. balik namanya ya. Tapi masyarakat itu tinggal di DIY, mencari rezeki di DIY. Tapi ketika mereka pajak, mereka tidak pajak ke sini. Itu jumlahnya ada banyak nggak? Yo, di DIY? kalau saya lihat di jalan-jalan masih banyak. Masih, iya. Jadi ini menjadi PR kita bagaimana ketika ya monggo lah nanti inovasi Kak. Kita bicara hari ini Baik, inovasinya seperti apa yang dilakukan atau apakah pendataan ketika bagaimana meminimalisir agar masyarakat yang tinggal di daerah Sema Yogyakarta itu segera ketika membeli mobil, membeli kendaraan kendaraan dalam waktu yang singkat segera balik nama ke plat AB sehingga itu akan menambah pendapatan asli daerah di daerah Sema Yogyakarta juga. Apalagi kalau nanti semakin karena sekarang mudah memberi kendaraan itu kan sangat mudah. Iya. Nah biasanya kalau plat di luar AB ataupun di luar Jogja lebih murah misalnya biasanya kayak gitu. Nah itu akhirnya kalau masyarakat akhirnya lari mencari plat-plat yang di luar AB ini kan akhirnya sudah di sini tidak membayar pajak di sini membuat polusi, merusak jalan kan gitu. Nah ini kan menjadi PR kita bersama sehingga nantinya monggo nanti Bu Tantri, Pak Rahmat dan juga Pak Hendra dalam rangka bagaimana membuat sebuah program kegiatan di mana orang masyarakat wilayah yang ber-KTP DIY ketika membeli kendaraan bermotor di luar plat AB pastinya segera untuk bisa balik nama ke plat AB dengan misalnya mempermudah ataupun memberikan keringanan, reward misalnya gitu sehingga nantinya ke depan mungkin banyak kalau Bantul saya apresiasi kesamsatan Bantul karena cukup luar biasa keren banget pokoknya 5 menit jadian ya kalau nggak antri ya itu Mbak Indri yang kalau hari ini kalau kita bicara masalah bagaimana pemerintah daerah bisa bukannya mendapat ya pemasukan dari perpajakan ini karena memang nilainya cukup luar biasa untuk bagaimana kembali ke masyarakat. Nah itu makanya kita dorong kepada kesamsatan dan pihak kepolisian untuk bagaimana program inovasi nantinya ke depan untuk gimana begitu mobil harus dikasih berapa jangka waktu untuk segera balik nama. Oke, baiklah menjadi PR kita bersama ya dari Bun Dari, jadi Bu Tantri, Ibtu Rahmat dan juga mungkin kita semuanya ya. Karena kalau ini hanya tugasnya Bu Tantri sama Pak Rahmat kayaknya akan menjadi hal yang berat. Jadi Sobat Samsat juga harus menyebarluaskan informasi yang di podcast selama 1 jam ini. Bu Tantri, selanjutnya kalau memang tadi banyak sekali ya ternyata yang kembali kepada masyarakat begitu ya. Sebelum kita membahas tentang inovasi di Samsat Bantul, kita boleh singgung dulu Bu terkait dengan dasar pemungutan pajak terlebih dahulu, silakan. Oh iya, terima kasih Bu Indri. Jadi dasar kita mungut itu dari perda kita ya. Sebetulnya turunannya di atasnya dari Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian untuk pemungutannya di wilayah DIY sendiri berdasarkan perda 3 tentang pajak daerah tahun 2011 itu tentang pajak daerah. Kenapa kami sampaikan masih Undang-Undang 28 karena memang kalau terkait sama kesamsatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama itu kami masih
menggunakan Undang-Undang 28 di tahun 2024 ini. Tapi di tahun 2025 tadi yang disampaikan oleh Bu Dari, nah itu dasarnya sudah beda. Pakai Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah dan pemerintahan daerah. Pemerintah sama pemerintahan itu berbeda ya Mbak. Nah itu kemudian perdanya Perda 11 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah di situ memang ada perbedaan tuh Mbak gitu, nanti tahun 2025 kalau sekarang itu uang yang masuk ya pajak kendaraan bermotor itu kan pajak masuknya PAD ke provinsi. Tapi kami bagi hasilkan tetap juga sama bagi hasilkan ke kabupaten kota. Yang tentunya wilayah Bantul gitu kan, kalau plat AB-nya itu AB Bantul akan kembali lagi ke Bantul sebesar 30%. Nah, tapi kalau yang nanti gitu 2025 setara dengan 40%. Setara ya, setara dengan 40% gitu. Ya seperti itu, dan juga bentuknya split payment. Jadi di akhir hari kami harus langsung memberikan kepada Kabupaten Bantul gitu. Nanti di situ kegiatannya sama sih, hampir sama ya. Maksudnya ada earmarknya yaitu infrastruktur tadi yang sudah disampaikan oleh Bun Dari. Minimal 10% itu untuk infrastruktur baik jalan, penerangan jalan itu silakan ya Bu ya, seperti itu. Tapi yang lainnya ada juga untuk sinerginya kepada kami nanti untuk tahun 2025. Wah ini 2025 dari sini sudah banyak good news ini ya. Senang banget. Kemudian Ibtu Rahmat, ini bisa dijelaskan apa yang menjadi prinsip pelayanan dari Polres Bantul, karena tadi sempat dipuji-puji nih sama Bu Dewan begitu, Bu Dari. Wah kalau saya Bantul saya apresiasi, keren banget. Drive thru 5 menit selesai gitu nih. Karena saya orang Bantul. Oh iya. Duta Bantul ya Bu Dari ya. Kalau dalam konteks pelayanan pajak silakan ya. Ibu. Baik, terima kasih Mbak Indri dan yang terhormat Ibu Ketua Komisi B. Jadi yang menjadi prinsip kami dalam melayani masyarakat, khususnya masyarakat Bantul yang akan membayar pajak, itu yang pertama adalah ketulus ikhlasan kami. Kelihatan sih dari senyum-senyum ketulus ikhlasan tugasnya. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan hati. Dalam arti apa? Dengan hati itu ya kami menempatkan diri kami bagaimana seandainya kami adalah masyarakat. Tentunya yang diinginkan masyarakat itu tidak beda juga dengan yang diinginkan kita. Yang pertama adalah prinsip cheaper, murah. Murah itu dalam arti begini, supaya mobilitas masyarakat itu tidak terlalu ribet. Jadi ya kita bikin murah pelayanan itu. Contohnya tidak harus parkir. Tidak harus parkir itu bisa menggunakan drive-thru. Seperti yang sudah disampaikan Bu Tantri bahwa di Samsat Induk maupun Samsat Pembantu kita sudah ada drive-thru. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya parkir karena keren banget. Langsung jadi. Apalagi kalau Sobat Samsat nih sobat yang sangat sibuk ya. Jadi solusi. Iya, kemudian cepat ya. Setelah murah, cepat. Nah, cepat itu ketika masyarakat yang ingin membayar pajak tahunan tidak harus turun parkir kemudian naik ke gedung atau mengantri di gedung gitu kan, kita adakan itu tadi drive-thru, kemudian nanti juga ada temaram itu. Kemudian cepat, ya cepat otomatis kalau jadi murah, mudah, cepat dan mudah. Kita efisiensi waktu ya, banget mudah. ya kalau drive-thru. Jadi cukup kita membawa STNK, KTP, karena di samping pembayaran pajak sebagai kewajiban kita sebagai masyarakat, itu juga kita tidak boleh meninggalkan yang namanya identifikasi, registrasi, dan itu adalah di bidang kami, registrasi, identifikasi baik kendaraan maupun pemiliknya harus sama. Supaya data kami valid sehingga ketika ada informasi terkait pemilik kendaraan itu tidak akan salah alamat. Demikian Mbak Karena Indri. kan kalau misalnya satu keluarga kadang kan ada mobilnya keluarganya misalnya Bun Dari cuman 4 orang, tapi kan kendaraannya ada misalnya 8 gitu kan, pasti Bun Dari atas namanya siapa gitu kan. Jadi kalau yang di bawah itu berarti ya amin ya Bu, doa seorang host biasanya Tapi tidak teraniaya toh. jadi memang kalau misalnya pajak kendaraan bermotor yang jatuh tempo ini harus sesuai ya, jangan sampai kita datang sampai sana, aduh ternyata atas nama anakku gitu ya. Ya kalau Ibtu memang Rahmat ya. Iya, biasanya seperti itu atas nama putranya atau atas nama suaminya. Jadi sebelum datang ke Samsat Harus dilihat dipastikan dulu nih yang mau dipajakin motor siapa nih, motor suami kah, motor adik atau
Itu harus dipastikan dulu. Kemudian yang tadi disampaikan Bu Ndari juga, mohon izin Bu, terkait balik nama, kami juga tentunya akan melaksanakan proses balik nama dari wajib pajak itu secepat mungkin. Jadi karena di situ sudah ada kantor Samsat, itu sekaligus di kantor Samsat itu ada kantor BPKB-nya. Jadi pemohon tidak harus wirawiri dari Samsat ke Polres. Jadi di kantor BPKB-nya terima kasih Bu, kami sudah diberikan tempat. BPKB itu, kantor BPKB itu yang notabene di situ adalah murni kantor pelayanan kepolisian, sudah berada di satu lingkup kantor Samsat. Jadi semua sekarang sudah terintegrasi ya? Iya, biar cepat, mudah, dan murah. Enak banget ya sekarang. Itu untuk masyarakat semua. Iya, Sobat untuk masyarakat Samsat. ya. Baik, keren. Inovasinya kita akan bahas lagi, tapi sekarang saya mau ke Pak Hendra terlebih dahulu. Salah satu nih Pak Hendra, untuk keunggulan pelayanan Samsat yang terintegrasi seperti tadi Ibtu Rahmat juga sudah sampaikan, begitu adalah layanan jasa raharja yang sekaligus nih pada saat pengurusan atau pembayaran pajak begitu. Nah, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih Pak Hendra terkait dengan bagaimana serapan dari asuransi kecelakaan yang terkelola oleh jasa raharja dan masyarakat tuh menerimanya manfaatnya apa saja, dan kalau di STNK itu ada tulisannya SW SW. Jasa Raja. Nah, itulah ya. SWDKLLG. Itu dia di SWDKLLG. situ ya. Benar. Panjang sekali tuh ya. Silakan dijelaskan Pak Hendra. Terima kasih waktu yang diberikan yang terhormat Ibu Ketua, Ibu Dewan. Jadi fungsi dan peran jasa raja sebenarnya adalah mengelola dana SWD KLLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi pada saat bersamaan sobat Samsat atau masyarakat pada umumnya membayar pajak kendaraan, itu di situ ada di atas itu ada namanya BN, itu biaya balik nama. Yang kedua di kolom baris berikutnya itu ada PKB, pajak kendaraan bermotor. Nah, jasa raja yang di ketiga, SW jasa raja atau sumbangan wajib dana jasa raja. Jadi di situ jasa raja mengelola dana itu untuk para korban kecelakaan lalu lintas jalan. Sungguh sangat luar biasa korban kecelakaan lalu lintas di Jogja ini. Sangat besar sekali. Oke, mungkin bisa diceritakan serapannya juga yang sudah dilakukan oleh jasa raharja begitu ya? Jadi gini, untuk serapan untuk yang sudah di jasa raja sudah cukup banyak sekali. Jadi dari dana kecelakaan itu nanti kita bayarkan kepada rumah sakit. Jadi para korban tidak perlu lagi mengurus ke jasa raja, nggak perlu. Begitu kecelakaan langsung lapor ke pihak kepolisian. Nanti pihak kepolisian mengeluarkan namanya laporan polisi. Nah, nanti setelah itu pihak kepolisian koordinasi dengan kami koordinasi dengan rumah sakit. Minta identitasnya korban, kami kemudian dari identitas itu kita buatkan surat jaminan. Jadi sangat-sangat mudah sekali sebenarnya. Cuma kami harap ya jangan sampai semakin banyak korban kecelakaan. Karena di Jogja ini sungguh sangat besar sekali, tinggi banget angka kecelakaannya. Kita tetap harus berhati-hati dalam berkendara, tapi jikalau ada kecelakaan begitu ya, hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah langsung ke rumah sakit dan lapor begitu ya? Iya, jadi kalau apa-apa ke rumah sakit, nanti langsung dari pihak keluarganya melaporkan ke pihak unit laka. Data-data sudah terintegrasi semuanya ya Pak Indra ya? Kalau misalnya begini Pak, misalnya ada kecelakaan begitu, di awal ini diselesaikan secara kekeluargaan, karena mungkin tidak terlihat parah begitu, tapi beberapa hari setelah kecelakaan ternyata ada mungkin kasus-kasus yang parah bahkan harus dioperasi dan tidak tercover karena tidak lapor. Berarti sekecil apapun sebaiknya lapor ya Pak Indra ya? Tetap harus dilaporkan ke pihak polisian. Karena kalau sudah luka di dalam kita nggak tahu ya. Nah itu dia kadang-kadang kita mungkin cedera kepala atau cedera di dalam, dan itu awal-awal kayaknya fine-fine aja awal-awal. Tapi begitu masuk rumah sakit, dapat 2-3 hari semakin parah, nah itu kan nanti bahaya sekali dalam artian biaya rumah sakit akan membengkak. Betul. Terus belum kemudian kalau memang terjadi, mohon maaf, begitu baru 3 hari 4 hari dirawat kemudian meninggal dunia, nah kepada siapa nanti kalau enggak untuk santunan meninggal dunianya kan tetap nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa cair kalau nggak ada laporan dari kepolisian, karena dasar jasa raja mengeluarkan santunan adalah laporan dari pihak kepolisian. Nanti di situ detail kecelakaannya di mana, apa dengan apa, jam berapa kecelakaannya, si korbannya siapa, semuanya sudah detail, semuanya terintegrasi antara jasa raja, pihak kepolisian, terutama unit laka, kemudian pihak rumah sakit.
Jadi semuanya udah terintegrasi dengan juga Samsat. Iya, Gitu. semuanya sudah terintegrasi dan Iya. yang penting lapor dulu nih ya Sobat Samsat. Jangan sampai walaupun nggak kenapa-napa tapi beberapa hari selanjutnya ada yang hal yang nggak diinginkan gitu ya. Betul. Baik, saya ke Bundari terlebih dahulu. Bundari ini luar biasa ya, sudah diceritakan dari Bu Tantri, Pak Hendra dan juga Pak Rahmat terkait dengan inovasinya. Komitmen Dewan sendiri nih untuk berkontribusi yang pastinya saya yakin kalau Bundari ini selalu mengawal ya terkait dengan kinerja pelayanan publik begitu ya, di mana kita semua tahu akhirnya adalah serapan pajak itu ya dari kita untuk kita. Komitmen Dewan sendiri terus pundi menika Bundari? Yang pasti yang belum lama yang menjadi komitmen kami adalah bagaimana memperbarui perda. Yang Kami 2025 nanti ya untuk persiapan 2025 nanti, maka kita kemarin membentuk pansus yang namanya Pansus Pajak dan Retribusi yang sudah ditetapkan di DIY, tinggal nanti pelaksanaan, ya kan? Nomor 11 tahun 2023. Nah itu ini menjadi komitmen kami bagaimana mengawal sebagai kefungsian kami di DPRD DIY yang itu ya membuat perda, itu satu. Yang kedua penganggaran. Ketika masalah bicara masalah penganggaran, pastinya ketika PAD yang ada masuk di dalam Pemda DIY sehingga nantinya masuk kepada masyarakat, pastinya kami kawal. Seperti apa sih alokasi anggaran-anggaran itu, walaupun tadi hanya 10%, 12%, 15%, ataupun berapapun persen, itu pastinya kalau ujung-ujungnya ataupun program kegiatannya untuk bagaimana secara infrastruktur fisik itu menjadi notabene pokok dari penghasilan pajak ini ataupun dari hasil perpajakan ini, pastinya muaranya untuk keamanan, kesejahteraan masyarakat dalam rangka juga bagaimana peningkatan ekonomi ketika jalan mulus ataupun jalannya bisa diperbaiki, itu kan pastinya untuk lalu lintas perekonomian di daerah Semaju Jakarta untuk para masyarakatnya kan lebih baik di situ. Nah pastinya setelah ini pastinya kami akan melakukan sebuah pengawasan. Nah dari perda yang sudah kita tetapkan nanti pelaksanaannya seperti apa, pastinya itu menjadi fungsi kami yang terkait bagaimana PAD yang dari perpajakan ini benar-benar muaranya benar-benar sampai kepada masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat. Pastinya di situ. Keren sekali. Terima kasih banyak. Iya, langsung lah. Pokoknya begitu mau ada undang, pastinya sekarang sudah ada undang-undangnya. Jadi kita gercep hari itu, kita gercep. Iya gercep. Juli udah jadi. Juli langsung sudah jadi. Sangat salut ini terkait dengan kegerjepan timnya Bundari. Karena masyarakat juga butuh payung hukum, kesamsatan juga butuh payung hukum. Itu yang paling utama. Ketika ada program kegiatan nantinya, ketika sudah ada payung hukum, pastinya mereka akan melakukan, ya istilahnya dalam tanda kutip, tidak akan ada temuan-temuan yang ada di lapangan. Kita juga ayem gitu. Ayem, tenang, ya. nyaman. Terima kasih banyak loh ini Bundari, supportnya yang luar biasa. Dan ini terima kasih juga sudah hadir di podcast bersama Sobat Samsat Bantul ini ya. Terima kasih Bundari, dan kita akan jeda sebentar pemirsa, tetaplah bersama kami tentunya di podcast persembahan dari KPPD Kabupaten Bantul. And I said, hey, 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 hey. I said, hey, what's going on? And I said, hey, 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 hey. I said, hey, what's going on? Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dan telah hadir bersama kita salah satu narasumber ini merupakan partner dari KPPD Kabupaten Bantul dan partner kita semuanya juga yang sudah tidak asing untuk Sobat Samsat yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu sudah hadir Bapak Dodi Andrian selaku pemimpin bidang pelayanan dan operasional Bank BPD DIY Cabang Bantul. Pak Dodi, apa kabar? Salam sehat semuanya Sobat Samsat. Salam sehat ya, baik. Pak Dodi, ini kan luar biasa ya, kita semakin dipermudah dengan banyaknya inovasi untuk kita membayar pajak kendaraan bermotor. BPD menjadi salah satu mitra ataupun partner begitu ya. Kemudahan-kemudahan apa saja yang ditawarkan untuk Sobat Samsat ketika ingin membayar pajak melalui Bank BPD DIY? Jadi di Bank BPD DIY itu ada dua model pelayanan. Yang pertama model pelayanan secara manual, jadi kita supporting semua kantor layanan Samsat yang ada di Bantul. Ada Samsat Bantul dan Samsat Pembantu Sewon. Kemudian yang di kantor layanan Bank BPD DIY ada di
Serandaan, ada di Kretek, dan ada di Piungan. Wah, lengkap sekali. Kemudian Ini masih ada satu lagi di mana lagi nih, Pak? yang desa. Jadi Samsat desa itu ada di Sedayu dan juga di Imogiri. Jadi komplit, ada yang desa, ada yang melekat di pelayanan Bank BPD, ada yang berdiri sendiri di Samsat. Kita supporting secara manual melalui petugas teller dan petugas kasir. Baik, kalau misalnya kita ingin membayar pajak melalui Bank BPDDI, apakah syaratnya kita harus menjadi nasabah Bank BPD terlebih dahulu? Tidak harus menjadi nasabah BPD, jadi ada dua model juga. Oh, dua model juga, apa Yang saja nih? pertama yang Pak Dodi? tadi layanan secara manual itu semua sobat Samsat itu bisa dilayani di situ. Karena di situ ada tellernya khusus ya. Betul. Ada Oh, kris, bisa ada pembayaran juga bisa QRIS, juga. krisnya, ada petugas teller dan kasirnya. Kemudian yang melalui digital itu ada di ATM yang tersebar di semua Kapanewon yang ada di Bantul. Nah, ini dia kalau kita bisa bayar lewat ATM itu gimana caranya nih? Itu harus daftar jadi nasabah Bank BDDI. Nah, nanti setelah daftar dia dapat fasilitas kartu ATM dan fasilitas mobil banking yang bisa melayani pembayaran Samsat menggunakan HP. Oh, keren Jadi, sekali ya. Tepat tidak usah menggunakan kartu. Kita bisa sambil rebahan ini ya, bayar Boleh, pajak kendaraan silahkan. nggak bermotor gitu ya, nggak usah pergi kemana-mana. Tapi kalau mau drive-thru juga bisa. Baik, keren sekali inovasinya. Jadi Sobat Samsat silahkan nanti memang bisa dilayani oleh Bank BPDDI yang tadi sudah disampaikan tersebar di seluruh Bantul begitu ya. Dan memang kalau misalnya mau membayar pajak lewat ATM mobile banking langsung saja menjadi nasabah dari Bank BPD DIY. Dan ada satu lagi Mbak, Apa lagi nih Pak yang Dodi? digital terbaru kita. Wah, apa namanya semacam kayak BPD Link yang namanya Agen Laku Pandai Bank BPD DIY. Oh, Itu bisa melayani di 250 titik layanan UMKM yang bekerja sama dengan BPD yang kita sebut dengan nama Agen Laku Pandai Bank BPD DIY. Agen Laku Pandai Bank Agen Laku BPD Pandai, DIY ya. Jadi itu bisa bekerja sama dengan ratusan UMKM tadi ya. Kemudian Sobat Samsat bisa melakukan pembayaran di agen-agen itu. Oh, makin gampang lagi ya, makin gampang dipermudah lagi. Nah, ini betapa semakin dipermudahnya nanti. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Dodi untuk penjelasannya. Saya mau ke Ibu Tantri. Ibu Tantri memang luar biasa tadi yang sudah dijelaskan ya terkait dengan dasar-dasar untuk kita membayar pajak seperti itu. Nah, kemudian kita juga ingin tahu program dan juga apa saja yang dilakukan KPPD Kabupaten Bantul ini dalam mengawal target pendapatan daerah yang tadi sumbernya memang sangat besar dan untuk tahun depan ini ternyata juga kita bisa mengelolanya ini alhamdulillah lebih banyak lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk mengawal target itu program-program yang sudah dilakukan apa saja nih Bu Tantri? Terima kasih Mbak. Jadi programnya kami yang pasti tentang peningkatan kualitas layanan ya. Iya. Layanan yang sudah ada, tadi sudah disampaikan ada di Samsat induknya kami, yang ada di Bantul itu di Badran ya, Jalan Badran. Terus juga ada yang di Samsat Pembantu Sewon. Iya. Itu kualitas layanan yang kami tingkatkan dulu tuh, di mana masyarakat tadi juga Pak Rahmat sudah sampaikan supaya mudah gitu kan, dan juga cepat seperti apa gitu. Kami siapkan ada drive-thru-nya, terus juga kami sediakan playground juga untuk yang bawa anak itu juga itu bisa. Itu di mana gitu. saja yang ada playgroundnya nih Bu? Ya di Samsat Pembantu Sewon ada, di Samsat Induk juga ada. Memang kalau Samsat Pembantu Sewon kan namanya juga Samsat Pembantu ya, nggak begitu besar sehingga playgroundnya juga sedikit kecil gitu. Tapi kalau yang di Samsat sana, di Induk itu lumayan luas Mbak, dan dimana kalau kami tanya ke ibu-ibu tuh biasa Mbak, jadi untuk bayar pajak itu mereka istilahnya 1 menit jadi. Oh wow. Tapi nungguin anak bisa 1 jam daripada bayar di netet gitu kan, bayar 100.000 tuh Mbak per jam. Oh pantas gratis. Bu Tantri, kemarin saya juga bayar pajak, ternyata banyak ibu-ibu dan juga mbak-mbak itu mungkin salah satunya itu ya. Iya. Sekarang sambil ngomong ya. Sambil ngomong, playgroundnya ada, tempat baca juga ada, yang senang baca gitu, pojok baca ada, kami sediakan. Terus juga kalau nggak usah khawatir kalau ibu-ibu muda yang masih harus menyusui gitu, bawa bayinya juga ada, kami sediakan tempat untuk menyusui seperti itu juga. Terus juga ngapunten misalnya ada yang difabel ya, itu juga kami buat mudah juga, kami menggunakan eskalator kalau untuk yang di Samsat Induk itu supaya gampang. Terus juga untuk informasi begitu naik langsung kami sediakan
karena kan orang biasanya ya budaya orang Indonesia itu agak malas membaca. Bener. Saya sendiri lah kan Iya. ngomong orang lain. Pasti akan bertanya-tanya. Ya lebih senang bertanya gitu kan. Jadi kami sediakan Habis tuh, ini kemana? Habis ini kemana gitu. ya kami sediakan security kami ya, ada satu tuh cantik tuh Mbak Tisna itu apa yang memberitahu nanti dari sini mau kemana, harus seperti apa gitu. Jadi beliau tuh yang di depan untuk memberikan nomor antrian dulu dari beliau sebelum ke tempatnya Pak Rahmat untuk mendaftarkan. Itu yang pertama adalah kualitas layanan di tempat kami tadi itu. Di Samsat Desa juga kami sediakan gitu, tapi playground nggak ada, cuma memang Samsat Desanya kami buat nyaman juga, tentunya ber-AC seperti itu Mbak, walaupun di desa. Terus yang kedua juga kami permudah tadi dengan kerjasama dengan Bank BPD, ada Gojek ya Pak, menggunakan aplikasi Gojek itu bisa Mbak gitu. Ya, masuk dari menu tagihan, Gobil itu nanti tinggal pilih PKB. Nah, masuk aja situ. Jadi bisa bayar kapan saja, di mana saja menggunakan aplikasi itu. Nanti tinggal cetak bukti pembayaran ya, bukti pembayaran maupun pengesahan cap STNK-nya itu dengan membawa KTP. Di mana aja, di Samsat mana aja. Jadi nanti deketnya lagi ada di mana, misalnya lagi jalan-jalan ke mall, ke galeria, tinggal nunjukin itu aja bisa. Ataupun lagi jalan-jalan yang deketnya di mana lah gitu, di Kelurahan Wirogunan juga ada, misalnya posisinya di kota gitu ya. Tapi kalau lagi ke Bantul ya silahkan, ada di mana saja tuh silahkan gitu. Terus yang tiga juga kita ada Samsat on call gitu, Samsat on call. Apa itu, Ya, jadi Bu Natri? yang dimana masyarakat itu bisa memanggil kami minimal 10 orang, 10 WP lah, 10 kendaraan ya. 10 kendaraan bisa mengundang kami di dalam acara apa saja Mbak itu. Di mana saja, kapan saja itu silakan. Tapi kalau bisa sih jangan di luar jam kerja ya. Maksudnya tuh jangan malam lah gitu ya. Kasihan juga Pak Polisi ini udah capek gitu, ada operasi progo ya Pak. Jadi kalau seperti itu. Terus juga selain tadi Samsat on call yang untuk tahunan gitu kan ya. Itu juga kami melayani kerjasama dengan perusahaan-perusahaan juga. Kan ada perusahaan yang misalnya memang karyawannya banyak, supaya karyawannya nggak bolak-balik izin gitu, udah mereka gitu. Kami sediakan tuh sebulan sekali kerjasama di situ. Kami sediakan sebulan sekali untuk buka layanan di situ. Terus selain itu juga kita ada 5 tahunan ya Pak, 5 tahun. Ada 5 tahunan keliling. Jadi kan ada juga 5 ya, jadi kalau misalnya mau 5 tahunan, biasanya kalau misalnya datang itu, harus ke Samsat Induk dulu atau Samsat Pembantu ya. Samsat Pembantu Sewon kami kan sudah bisa juga untuk 5 tahunan. Ini nggak harus ke sana. Jadi bisa juga manggil kami ya Pak, memanggil kami juga minimal 10 juga, minimal 10 yang pendaftar itu insya Allah akan kami layani, seperti itu kami datangi. Tentunya kerjasama dengan Pak Polisi juga, karena kan harus ada petugas cek fisiknya ya. Biasanya kami sediakan waktunya tuh di tanggal-tanggal tua, karena kalau tanggal tua itu kan setelah tanggal 20-an ke atas ya Pak Rahmat ya, karena kalau tanggal 1 sampai tanggal 20 biasanya petugas cek fisik kami sibuk Mbak, di kantor induk banyak sekali gitu kan, udah banyak. Nah jadi setelah tanggal 20 sampai dengan 30 itu biasanya udah agak longgar, nah itu kami siap Saat untuk jemput bola gitu, untuk yang 5 tahunan. Terus selain itu juga, jadi kan dari layanan ya, layanan kualitasnya, terus tadi nambah bisa di mana saja, terus juga jam kerja. Nah kami juga menyediakan yang di luar jam kerja Temaram. Layanan malam hari itu ada juga Mbak di Samsat Pembantu Sewon. Yang di Jalan Parangtritis itu dari jam 4 sampai dengan jam 8 malam. Senin sampai dengan Jumat. Terus selain itu setiap bulan di minggu pertama kami juga di Stadion Sultan Agung. Kalau ke sana Mbak, sambil olahraga, ngeliat Pak Hendra itu Pak, saya sampai kaget gitu. Memang pelayanan paripurna sampai seperti orang jualan ya Pak kita ya. Nggak kalah dengan marketing nih kita. Jadi itu Mbak, kita berusaha untuk meningkatkan target pendapatan kami seperti itu. Jadi memang mungkin bukan hanya kami, teman-teman lain juga sering dikatakan kok sekarang petugas pajak seperti marketing ya gitu. Ya memang seperti itu, memang bagaimana caranya supaya masyarakat itu merasa, walaupun itu adalah iuran wajib gitu, tapi gimana sih caranya supaya mereka tuh suka rela gitu membayarnya gitu ya. Seperti itu tadi, kita berikan kemudahan-kemudahan gitu. Terus juga tapi di sisi lain juga memang ada pengendalian kita ya Pak Rahmat ya. Kami bekerja sama nih 3 instansi ini, bekerja sama adanya operasi gabungan Mbak. Jadi setiap bulan ada operasi gabungan yang kita laksanakan. Itu
itu memang memeriksa ya, mengingatkan aja gitu, mengingatkan masyarakat untuk membayarkan pajaknya gitu. Karena kan dari tadi itu di dalam pajak kendaraan juga ada sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas gitu. Bukannya kita berharap ada kecelakaan enggak gitu, tapi memang dengan orang bayar pajak itu tentunya ada iuran tadi gitu. Dan pajak juga sudah disampaikan oleh Bundari kan keuntungannya untuk kita semua gitu. Balik lagi ke kita ya. Wow. Terus ada juga, lagi? iya Mbak, selain itu juga banyak ya Bu. Jadi kalau mau lihat layanan kami itu ada di IG kami juga di Instagram kami. Wow. Dari tadi tuh dengerin Bu Tanti, wah ada kayak gini juga, ada kayak gini juga. Gitu. Saya terbengang-bengang gitu. Seperti itu Mbak, jadi memang di kami sudah banyak upaya-upaya yang kami lakukan. Jadi info yang disampaikan Bu Tantri ini bisa dilihat di Instagramnya Samsat Bank ya. Jadi semua infonya kalau misalnya Sobat Samsat pengen bayar pajak bentar lagi jatuh tempo, ya udah tinggal salah satu akun sosial medianya tuh Instagram, tapi yang lainnya juga banyak ya Bu Tantri ya. Selain itu juga kan tadi kalau misalnya Mbak Indri kan menyampaikan kayak Bundari misalnya ada 8 kan kadang lupa nih gitu. Bener. Nah kami punya pengingat jatuh tempo tuh ada juga. Jadi sebulan sebelum itu kami ingatkan nih gitu. Tapi ya itu tadi kami juga minta dari teman-teman ini Sobat Samsat ya, dari Sobat Samsat itu untuk melaporkan nomor WA-nya. Kalau misalnya ada penggantian nomor WA, tolong kami diberitahu juga gitu. Bisa melalui Instagram kami maupun Bitly lapor kami. Itu bisa sampaikan gitu, nomor WA maupun nomor WA terkait penggantian nomor WA-nya ataupun juga status kendaraan. Jadi kalau misalnya sudah dijual, tolong itu disampaikan kepada kami gitu supaya nggak kami tagih. Baik. Ataupun diingatkan seperti itu. Wow, keren banget. Jadi kita sebagai Sobat Samsat, sebagai wajib pajak ini merasa sangat diperhatikan dan juga dipermudah. Vibes-nya ini sekarang kalau bayar pajak menyenangkan ya. Bahkan seperti sebuah magnet tersendiri, kayak saya aja mau dibantuin nggak mau, pengen nyobain sendiri. Sekarang kan banyak ibu-ibu juga yang datang ya. Kalau mungkin 10 tahun yang lalu tuh kebanyakan kalau kita lihat di Samsat bapak-bapak sekarang sudah beralih kayaknya sudah 60% 40% ya untuk jumlah ibu-ibu yang sekarang semakin standarnya. Soalnya kemarin saya barengannya banyak mbak-mbak dan ibu-ibu nih Bu Tanti ya. Ibtu Rahmat, tadi Bundari sempat menyampaikan terkait jika ada plat kendaraan bermotor begitu ya, dia tidak AB begitu ya. Sebenarnya ada nggak sih aturan-aturan yang tertera begitu ya kalau misalnya tidak segera balik nama dalam jangka waktu berapa lama begitu? Ya. Ini Baik Mbak Indri, jadi sebenarnya di sebalik lembar STNK kan kita kalau ada STNK itu yang depan itu kan identitas kendaraan, kemudian ruang pengesahan. Dan di sebaliknya itu kita bisa baca. Ada ya. Jadi di pasal 71 itu di situ di poin D itu bagi pemegang kendaraan atau yang menguasai kendaraan itu setelah 3 bulan di wilayah itu harus melaporkan kepada kepolisian untuk ibaratnya dimaksudkan untuk diregistrasi ulang. Registrasi ulang itu artinya adalah mungkin yang dimaksud Bundari tadi misalnya dari plat B itu bisa setelah 3 bulan itu arahnya supaya bisa dibalik nama. Karena kan kalau sudah dibeli selama 3 bulan itu artinya kan berarti sudah beroperasi di wilayah Yogyakarta sehingga diharapkan pajaknya juga masuk di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Betul ya. Nah itu dibutuhkan kesadaran Sobat Samsat kita. Jadi bahwa kalau ibaratnya saya nih jadi masyarakat, kemudian saya beli mobil dengan plat dari luar Jogja dan saya memang domisili di sini. Ya setelah 3 bulan, setelah saya coba kok kendaraan ini memang cocok buat saya, ya sudah saya balik nama atas nama saya supaya pajak yang saya keluarkan itu kembalinya juga ke saya. Karena pajak yang kita bayarkan kan kembalinya ke DIY. Benar-benar. Gitu. Kayak kita tinggal di DIY gitu ya, tapi plat mobilnya nggak AB gitu, kayak ada yang kurang gitu ya. Karena kita membayar pajak untuk daerah lain gitu ya. Itu adalah apa ya? Ibaratnya kita kan yang tadi disampaikan Bundari adalah pajak itu kan kembali ke infrastruktur kita kan. Jadi ya kita membantu untuk
pembetulan jalan, kemudian sarana prasarana jalan seperti lampu, rambu lalu lintas itu kan dari situ ya. Kalau secara pengelolaan pajak yang lebih tahu adalah Bu Tantri dan Bu Dari, tapi paling tidak gambaran kita ketika kita membayar pajak, feedbacknya ke kita ya lebih baik kita bayarkan di wilayah yang kita tinggali. Iya, saya setuju dan kita juga lebih ayam tentrem juga dalam kendaraan bermotor kita karena kita orang bisa dilihat kok itu di sebalik lembar STNK. Iya ya, abis ini lihat deh penasaran gitu ya. Kayak jarang baca tapi abis ini kayaknya pengen baca-baca deh STNK itu. Baik, selanjutnya saya ke Pak Hendra. Pak Hendra, kalau kita berbicara tentang santunan tadi kita belum sempat bahas di segmen sebelumnya begitu ya. Kalau untuk santunan itu jumlahnya besarannya berapa ya Pak Hendra ya? Jadi gini, untuk besaran santunan jasa raja itu bervariatif. Misalnya luka-luka maksimal dana perawatan itu yang kami sediakan 20 juta. Meninggal dunia 50 juta, kemudian cacat tetap maksimal 50 juta. Maksimal di sini berarti nanti ada persentasenya tiap apa yang menjadi cacatnya. Gitu ya. Misalnya satu jari ini nanti 5% dari 50% dari 50 juta. Jadi gitu. Jadi misalnya si A tabrakan atau kecelakaan di jalan raya, kemudian dia dirawat di rumah sakit tadi. Katakanlah dirawat di rumah sakit, dia dari keluarga korban sudah melaporkan ke bagian unit laka dan dari pihak unit laka sudah keluar laporan polisi. Nanti jasa raja udah ini kebetulan dirawat di rumah sakit, jasa raja mengeluarkan surat jaminan. Nanti rumah sakit yang nagih ke kami. Jadi tidak perlu lagi pihak keluarga korban minta kwitansi ke rumah sakit untuk diajukan ke kami. Tidak perlu lagi, sekarang udah sangat mudah sekali. Terus kemudian bila mana di rumah sakit katakanlah dalam waktu seminggu korban meninggal dunia. Apakah yang 50 juta tadi mengurangi yang 20 juta? Tidak. Tidak ya. Jadi yang 20 juta kita bayar kepada rumah sakit, misalnya di rumah sakit habisnya 20 juta, kemudian yang 50 juta kita bayarkan kepada ahli waris. Jadi yang dimaksud ahli waris di sini ada 3. Apa saja nih? Saya baru mau nanya nih Pak Indra. Apa saja nih Pak? Jadi yang dimaksud ahli waris di sini adalah suami atau istrinya. Suami atau istri. Orang tuanya. Atau anak-anaknya. Di luar ini bukan termasuk ahli waris. Kakak kandung, kakek, nenek itu bukan termasuk ahli waris. Kalau misalnya tidak ada ahli warisnya, apakah 50 juta itu kemana atau diganti apa gitu Pak Hendra? Jadi kalau kebetulan tidak punya ahli waris sama sekali, nanti kepada pihak penyelenggara penguburan akan diberikan santunan sebesar 4 juta. Oh baik, Itu jadi tetap untuk biaya penguburan ya? Iya, biasanya dari RT-nya atau dari perangkat desanya itu yang menyelenggarakan penguburan. Jadi semuanya itu sekarang tuh apa ya, bayar pajak juga sudah sangat mudah sekali, sudah dilayani dengan kami sampai turun ke lapangan, sampai dijemput bola. Mosok masyarakat masih masih nggak ada kesadaran untuk membayar gitu loh. Dan dengar-dengar sekarang juga kantor Jasara Harja ini udah sepi karena tim dari kantor Jasara Harja sendiri terjun langsung gitu ya. Betul. Bisa diceritakan terkait inovasi itu Pak Hendra? Jadi kita sistemnya jemput bola. Jemput bola juga ya? Jemput bola. Jadi kalau untuk meninggal dunia kita penyelesaian rata-rata 0 hari Mbak, udah terselesaikan. Jadi pagi kecelakaan, pihak kepolisian langsung mengeluarkan LP, siang kami datangi, kami minta persyaratan itu cuma kami foto, KTP, KK, surat nikah kalau dia udah nikah, akte kelahiran kalau dia ini menunjukkan bahwa si A itu anaknya si B. Terus kemudian kami bantu juga untuk membuat rekening di bank. Semuanya serba dibantu, semuanya serba dibantu. Tapi memang itu harus membayar pajak. Kalau misalnya dia tidak membayar pajak tidak tercover. Kembalinya gitu, ada hak, ada kewajiban. Betul. Jadi kalau kita sudah membayarkan kewajiban kita, pasti kita akan beroleh hak-hak kita tersebut ya Pak Hendra ya. Di samping itu kan jasa raja juga kan terpusat dari Jakarta. Jadi nanti itu juga bagian dana jasa raja itu juga nanti masuk ke masuk ke DIY juga kok sebagian. Kan istilahnya masuk di itu apa? Kalau zaman dulu tuh DAU, ada sekian persen itu nanti kan masing-masing daerah itu masih ada DAU-nya kok. Ada DAU-nya ya. Iya, masuk di dalam DAU itu komponen DAU itu tadi kok. Kembali lagi dari kita untuk kita ya. Nah, semuanya itu kembali dari kita untuk kita, dari masyarakat untuk masyarakat. Kemudahan juga sudah semuanya sangat-sangat mudah. Betul sekali. Ya, bagaimana masyarakat menanggapi, menyambut kedatangan kami, menyambut
pelayanan kami bagaimana kan gitu. Pasti masyarakat sekarang tambah happy gitu ya karena semuanya serba dipermudah kayak dengan banyak inovasi. Saya tuh sebenarnya tertarik yang Temaram tadi ya, Ibtu Rahmat. Itu kita kan kalau misalnya jam kantor ya, kadang nggak boleh izin. Terus itu dipermudah kalau kita after office itu dari jam berapa sampai jam berapa tadi? Jam 4 sampai dengan jam 4 sampai jam 8 di Temaram Sewon. itu kepanjangannya tempat membayar pajak di waktu malam. Oh, baik. Itu di Samsat Pembantu. Ya, Jadi kami berkomitmen 3 pilar nih, KPPD, Jasa Raja dan Polri masing-masing membuat shift piket yang melaksanakan Temaram itu. Karena ini kan di luar jam dinas. Iya. Tapi ya karena semangat kami untuk melayani masyarakat khususnya di wilayah Bantul itu tinggi sehingga kita menambah jam kerja kita dari jam 4 sampai jam 8. Wah, ini keren banget sih. Jadi Tambah petugas dari BPD, kasir. Oh iya. Kasir dari BPD. Kasirnya dari BPD juga. Sampai jam 8 malam sampai kasirnya jam itu. 8 malam juga oke ya. juga. Semuanya melayani dengan setulus hati untuk Ya. memudahkan seluruh Lagian wajib kan pajak. Sewon kan tempatnya di tengah. Benar. Jadi Dari tempat sekawan. jadi kalau Jadi semuanya dari mana-mana deket ke Sewon kan dekat. benar. Oh iya, Di- Bu Tantri, kalau misalnya kan kita pengen misalnya saya Temaram gitu ya, tapi saya dari Jogja bisa ke Sewon. Bisa, Karena bisa semua ke sudah Sewon. terintegrasi Iya. ya. Iya. Udah baik, online baik. ya bahas. Jadi yang malam hari itu ada di Temaram, kalau untuk Bantul ya di Temaram, kalau di kota ada di Galeri Mall. Terus kalau di daerah utara itu di Samsat Slemannya ada sama di Samsat Pembantu Magu. Wah, Itu hafal semua yang sekali malam hari. semuanya ya, tidak hanya dari Bantul tapi daerah-daerah wilayah lain juga hafal loh Bu Tantri, ini luar Karena biasa. sifatnya online ya, kita harus Iya, tahu semuanya harus tahu semuanya. Iya. Baik, luar biasa ya. Waktu kita ternyata tinggal sebentar lagi begitu ya. Tapi sebelum saya menuju ke pertanyaan akhir, mungkin bisa dijelaskan lagi terkait dengan bagaimanakah ini saya sangat tertarik. Ini menurut saya adalah suatu pelayanan yang bikin wajib pajak itu merasa sebagai seorang sultan karena didatengin mengumpulkan 10 orang begitu ya. Ini syarat-syaratnya itu bagaimana Bu? Ketika kita mengumpulkan 10 orang, kita lapor dulu dan kita harus menyiapkan apa saja? Oh, iya. Sebetulnya kalau itu hanya mereka tuh kami minta ya, kami minta listnya aja. Jadi hanya nama dan nopol aja, nomor polisi nama gitu dan nomor kan. polisi Ada aja. 10 lah, minimal 10. Nah, nanti besaran-besaran nominalnya itu Nggak harus kita ini kan kita bisa sendiri itunya. Jadi nggak harus misalnya nama Mbak Indri AB sekian RP berapa gitu nggak kita ini kan. iya. Yang penting kita punya list itu 10 minimal 10. Nanti kami datangi ke sana. Udah itu aja. itu Mudah. aja ya, segampang itu ya. Iya. Dan nanti langsung lapor begitu ya, nanti akan dibikinkan jadwal begitu ya. Nggak pakai ribet. Nggak pakai ribet. Nggak. Apalagi kalau sekarang misalnya ada arisan-arisan sosialita Iya. daripada kita ngumpul-ngumpul nggak ada tujuan gitu ya, itu bisa jadi salah satu tujuan Bisa ya. arisan terah gitu kan. Terus juga bentar lagi Agustusan nih. Nah itu juga kan bisa juga. Baik. Itu. Bu Tantri, mumpung masih di Bu Tantri, Bu, closing statement terkait dengan inovasi pembayaran pajak kendaraan bermotor ini apa Bu? Atau target ke depannya dari Samsat Bantul? Ya kalau kami dari Samsat Bantul itu berharap masyarakat Bantul menjadi wajib pajak yang taat pajak gitu dan bisa membayar pajak tepat pada waktunya, bahkan 3 bulan sebelum jatuh tempo pun sudah bisa kami layani. Dan kami berharap seperti itu. Kenapa? Karena memang uang pajak Anda itu untuk pembangunan kita semua juga, baik pembangunan di Bantul maupun pembangunan di DIY semuanya. Ibaratnya rumah tangga, ada pendapatan, ada belanjanya. Nah seperti itu, jadi jangan hanya kita menuntut hak kita saja gitu kan, mendapatkan fasilitas pembangunan yang nyaman, tapi juga tolong kewajibannya itu dipenuhi. Ya, kewajiban kita dipenuhi ya. Terima kasih Bu Tantri. Kalau dari Pak Dodi terkait dengan closing statementnya silakan. Ya, kami dari Bank BPDIY selalu mensupport pembayaran pajak itu baik secara manual menggunakan petugas teller maupun kasir dan juga secara digital itu ada ATM, M-Banking maupun agen laku pandai yang bisa menangani semuanya secara digital dan juga kita sediakan mesin yang bisa mencetak secara digital. Wih, keren. Jadi STNK-nya itu tidak harus yang bisa dicapkan atau distempelkan di kantor layanan, tapi juga ada semacam mesin e-posti yang setelah melakukan pembayaran via ATM, STNK itu dimasukkan ke dalam mesin e-posti, dia akan memvalidasi dan mencetak. Gitu, keren banget inovasinya Bang BDDI. Ibtu Rahmat silakan. Ya. Closing statementnya atau harapannya. Baik targetnya ya, gitu. closing statement saya.
bayar pajak adalah kewajiban. Kemudian yang lebih wajib lagi dan terpenting, Sobat Samsat semuanya, ini kebetulan pas operasi patuh. Ayo kita patuhi ketentuan dan aturan berkendara supaya kita selamat. Jangan sampai ada kecelakaan, apalagi sampai fatal, sampai berhubungan dengan teman-temannya Pak Indra. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Jadi ya. tujuannya itu ya, kita wajib membayar pajak, namun juga yang lebih wajib lagi yang utama adalah menjaga keselamatan kita bersama. Ya, berhati-hati dalam berkendara. Pak Hendra, silahkan closing statement-nya. Jadi untuk ke depan kami berharap masyarakat itu mempunyai kesadaran berlalu lintas yang tinggi. Dalam artian bisa mengimplementasi dalam berkendara, bisa berkendara dengan tertib, bahwasanya menyadari apa yang dipasang oleh pihak dinas perhubungan maupun pihak kepolisian itu tuh bukan sekedar untuk dilihat, tapi untuk dipatuhi rambu-rambu lalu lintas itu. Jadi kami mohon kepada Sobat Samsat, kepada masyarakat pada umumnya, kami mohon selalu tertib berkendara, selalu tertib mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Karena itu dipasang bukan untuk sekedar hiasan, tapi juga untuk harus ditaati. Supaya kita selamat, sehat, sampai dari berangkat sampai pulang ke rumah selalu sehat. Baik, terima kasih Bu Tantri, Pak Dodi, kemudian Ibtu Rahman dan juga Pak Hendra atas informasinya yang sangat luar biasa kepada Sobat Samsat. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Bantul dan terima kasih juga untuk Pusat Desain Industri Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Indria Sastrotomo pamit undur diri dan tentu saja kita akan kembali lagi. Sampai jumpa di podcast KPPD DIY di Kabupaten Bantul di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Biasa kita berbagi rasa, suka duka tinggi bersama, di gang gelap di balik ramainya Jogja. Mari sini berkumpul kawan, dansa, dansa sambil tertawa. Bila kau datang dari selatan, langsung saja menuju Gondomana, belok kanan sebelum perempatan, teman-teman riang menunggu di Saidan. Di Saidan, di jalanan, angkat sekali lagi gelasmu kawan. Di Saidan, di jalanan, tuangkan air perdamaian. Semuanya telah tembok tua, tikus-tikus liar, iringi langkah kita menembus malam. Mari sini berkumpul kawan, dansa, dansa sambil tertawa. Di Saidan, di jalanan,